Keren banget JDS itu, memang isinya anak-anak muda, sangat progresif, melek digital. Tugas mereka salah satunya adalah nah, udah on ya. Oke, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Kali ini masih ditemani sama Mbak Uci nih. Kita lagi di mana? Kita lagi ada di Hotel The Pavilion. Ini di Jalan Riau di Bandung. Nah, ngapain Om Tri ke Bandung? Ya kebetulan saya lagi diundang sama teman-teman JDS. JDS itu Jabar Digital Service. Ini keren banget JDS itu, memang isinya anak-anak muda, sangat progresif, melek digital. Tugas mereka salah satunya adalah untuk mengakselerasi proses literasi digital. Bukan hanya literasi saja, tapi juga bagaimana ilmu digital marketing itu juga bisa langsung dipraktekkan ke masyarakat. Ke masyarakat berarti juga termasuk Karang Taruna, Pok Darwis, PKK, itu supaya mereka bisa memanfaatkan gadget yang mereka punya untuk hal yang positif. Salah satunya adalah ngomset, kemudian juga mereka akan belajar digital safety-nya, belajar digital etiknya, belajar digital culture-nya. Ini JDS komunitas yang keren banget. Saya sudah kenal sama teman-teman JDS itu udah setahun yang lalu. Waktu awal-awal saya PT Kombas Digital Internasional itu ikut acara literasi digital sama Kominfo. Nah, waktu acara literasi digitalnya di Jawa Barat, itu teman-teman JDS sangat membantu kami memfasilitasi untuk kita bisa melakukan literasi langsung ke end usernya. Nah, sekarang alhamdulillah udah bisa kesempatan bikin event langsung sama teman-teman JDS nih. Serunya di situ. Nah, mungkin itu ya yang akan saya sharekan di sore ini adalah event bersama dengan teman-teman JDS. Eventnya apa? Eventnya tadi saya diminta untuk sharing soal digital marketing ke teman-teman petani dan pembudidaya. Pembudidaya itu macam-macam ya. Jadi kalau petani tidak hanya hubungannya dengan menghasilkan produk pertanian saja, tapi juga produk pertanian makanan maksudnya, tapi juga pembudidaya yang misalnya teman-teman petani yang di tanaman hias, kayak gitu juga jadi peserta. Seru banget acaranya. Mulai dari tadi jam 9 pagi mulai sampai ini sekarang jam 4 sore ini baru selesai. Gitu. Pesertanya cukup banyak, tadi sekitar 30 orang yang hadir secara offline. Tapi ada juga mungkin sekitar tadi saya lihat di Zoom itu hampir mungkin 200-300 peserta ya. Itu yang secara hybrid dari seluruh Jawa Barat. Nah, jadi memang sangat seru. Dibagi jadi 2 sesi pagi dan sesi siang. Nah, di sesi pagi saya kebetulan diberi amanah untuk ngisi soal Facebook Marketplace. Gitu. Nah, di sesi siangnya baru soal Instagram marketing. Nah, jualan di Instagram. Nah, apa yang kemudian bikin acara ini jadi seru? Yang bikin acara jadi seru adalah saya senang banget lihat antusiasmenya teman-teman petani di Jawa Barat. Gitu. Kebetulan yang datang secara offline itu banyak petani-petani mudanya. Gitu, petani-petani muda itu yang paling muda ada yang masih usia 19-20 tahunan sampai yang paling senior itu tadi
ngobrol usia 65 tahun kalau nggak salah. Gitu. Dan mereka sangat semangat. Sangat semangat untuk mempelajari digital marketing dan bagaimana harapannya ilmu digital marketing ini juga bisa berdampak ke penjualan produk-produknya mereka. Produknya sangat banyak teman-teman, mulai dari tadi ada yang memproduksi gula aren, kemudian ada yang memproduksi sayuran, tomat, wortel, ada juga yang teman-teman yang memproduksi tanaman hias. Jadi skupnya sangat beragam. Nah, kendala yang dihadapi apa? Kendalanya ternyata memang macam-macam teman-teman kalau dari hasil diskusi tadi ya. Jadi meskipun topik workshopnya itu soal digital marketing, tapi dari diskusi yang tadi terungkap banyak hal. Mulai dari bagaimana pengemasan produknya, bagaimana meningkatkan kualitas produk, bagaimana suplai bahan bakunya, gitu. Ini agak challenging juga ketika misalnya saya yang sekarang fokusnya ke digital marketing, itu ditanya hal-hal teknis seperti itu. Ini jadi ingat sebelum saya fokus di PT Kombas, kan saya juga mungkin agak lama ya teman-teman ya, sekitar 17 tahun itu mendampingi teman-teman petani. Tapi kalau dulu konteksnya saya sebagai peneliti. Jadi seru juga diskusi sama teman-teman. Nah, itu di kendala teknis. Yang menarik lagi, sebetulnya teman-teman petani itu sudah aware sama digital marketing. Jadi ini bukan pelatihan pertama bagi mereka. Mereka sudah beberapa kali ikut pelatihan soal digital marketing. Baik dari pemerintah dinas ataupun juga dari beberapa vendor yang lain. Kayak misalnya ternyata mereka cerita sudah pernah dapat pelatihan dari Shopee atau dari Tokopedia. Jadi sebetulnya teman-teman nggak awam banget soal digital marketing. Beberapa dari mereka juga sudah pernah praktek. Gitu. Nah, tapi kendala terbesarnya memang kembali di masalah konsistensi. Bagaimana kemudian setelah mereka tahu ilmunya, mereka secara istiqomah, secara konsisten melakukan pekerjaan digital marketing itu setiap hari. Itu tantangannya. Dan tantangan itu bukan hanya milik teman-teman petani saja, milik kita sebagai pelaku usaha juga sama. Gitu. Tantangan terbesar adalah konsistensi. Ya kayak misalnya saya nih, saya juga dituntut konsisten untuk setiap hari bisa posting video YouTube. Itu kan challenge juga gitu kan. Entah gimana caranya di sela-sela kesibukan saya mengelola PT Kombas, di sela kesibukan saya kemudian jadi konsultan di kementerian, jalan-jalan, kemudian ke SMK juga, ketemu sama klien juga. Pokoknya entah bagaimana caranya harus diluangkan waktunya, tenaganya, belum lagi nyari idenya supaya setiap hari bisa bikin konten dan bisa posting. Nah, menurut saya itu adalah tantangan terbesarnya dari digital marketing. Karena kalau kita bicara soal teknis, itu sebetulnya teknis digital marketing ya gitu-gitu aja. Tapi bagaimana kita secara konsisten melakukan itu, secara istiqomah melakukan itu setiap hari tanpa kenal bosen, praktek ugal-ugalan istilahnya, yaitu memang PR besarnya di situ. Nah, gimana caranya supaya bisa konsisten? Gitu. Nah, kalau tips dari saya adalah yang pertama memang kita butuh tim. Nggak mungkin semua teknis digital marketing itu bisa kita lakukan sendiri. Kita butuh tim. Kita bukan Superman. Kita butuhnya super tim. Gitu. Itu yang dilakukan di PT Kombas Digital Internasional. Sorry agak goyang, pegel tangannya. Nah, di PT Kombas Digital Internasional kemudian kita punya tim cyber yang setiap hari melakukan aktivitas digital marketing. Bagi-bagi peran, bagi-bagi tugas.
gitu. Nah, skema ini juga tentu saja bisa diterapkan untuk teman-teman petani. Jadi saya tadi bilang ke teman-teman petani bahwa memang kayaknya akan berat kalau teman-teman petani itu garap teknis pertaniannya iya, melakukan budidaya iya, pasca produksi juga iya, pemasaran juga iya. Itu agak berat. Makanya kemudian perlu tim. Apalagi ketika rata-rata petani itu memang sudah senior. Nah, kalau untuk teknis desa timnya gimana Om Tri? Nah, kalau untuk teknisnya petani di desa, tadi yang saya sarankan adalah tetap perlu ada satu lembaga besar yang menaungi semuanya. Kalau misalnya di desa, yang paling baik adalah teman-teman dari BUMDes. Nah, BUMDes ini payung besarnya, gitu. Ini menaungi, mengorganisir petani-petani yang memang fokus ke hal teknisnya. Nah, untuk konteks digital marketingnya itu bisa kerjasama dengan teman-teman dari Karang Taruna. Karena mereka masih relatif muda-muda. Lebih keren lagi kalau misalnya BUMDes itu kemudian bisa menjalin kerjasama dengan SMA atau SMK yang ada di sekitar desanya. Itu lebih keren lagi. Gitu. Karena pengalaman saya juga ketika bareng sama teman-teman BUMDes sudah kemudian memberikan pelatihan digital marketing ke teman-teman BUMDes, tapi karena teman-teman BUMDes juga sudah punya kesibukan, akhirnya aktivitas digital marketingnya jadi terbengkalai, kan eman-eman. Jadi bagi perannya di situ, teman-teman petani fokus ke mengembangkan kualitas dan kuantitas produk pertaniannya, kemudian digital marketingnya diserahkan ke teman-teman Karang Taruna atau bekerja sama dengan SMA dan SMK yang ada di sekitar desa itu. Nah, teman-teman BUMDes itu jadi manajernya, kemudian mereka yang mengorganize, memantau, kemudian mengevaluasi semuanya. Karena ini adalah PR besar, kerja besar dari semua pihak yang ada di desa. Nggak mungkin kemudian aktivitas digital marketing itu diserahkan 100% ke petani, nggak mungkin juga itu diserahkan ke BUMDes, biarkan BUMDes yang ngurus 100% juga nggak mungkin gitu. Jadi ini perlu kolaborasi, kerjasama antara semua stakeholder yang terlibat di desa gitu. Dan bagaimana kemudian bagi peran antara teman-teman di desa yang sudah senior, sudah punya pengalaman manajerial, dengan teman-teman yang masih muda, masih semangatnya luar biasa, energinya luar biasa, melek gadget, melek internet. Nah, kerjasamanya di situ. Gitu. Kalau soal teknis digital marketing gampang. Tinggal misalnya kontak ke Kompas, nanti saya atau tim mentor yang turun ngajarin, selesai. Atau teman-teman bisa cari sendiri di YouTube, tutorialnya udah banyak. Nggak susah kalau digital marketing. Tapi kemudian bagaimana digital marketing ini sinergis dengan aktivitas yang lain, aktivitas produksi, aktivitas manajerial, keuangan. Nah, itu PR besarnya. Gitu ya. Mungkin itu sekilas inti dari hasil workshop kali ini. Peserta kelihatannya sangat excited dengan dengan workshop kali ini. Tadi sih rekomendasinya ada kegiatan lanjutan yang lebih konkret. Jadi bagaimana mengorganize antara BUMDesnya, kemudian kelompok taninya, kemudian Karang Taruna, SMK, itu memang perlu ada pertemuan lagi supaya semua pihak ini bisa clear. Gitu, benang merahnya di mana, kerjasamanya di mana, pembagian perannya seperti apa. Gitu. Mungkin itu ya teman-teman, sedikit sharing soal workshop kali ini. Jadi mungkin tidak berhubungan langsung dengan dunia per-SMK-an. Tadi sedikit menyinggung soal dunia per-SMK-an, sedikit menyinggung juga soal digital marketing. Ini lebih ke saya sharing aja aktivitas hari ini sama teman-teman JDS
Jabar Digital Service itu apa. Oke, saya nggak sabar untuk bisa kolaborasi lagi dengan JDS. Isinya tadi anak-anak muda keren, progresif, militan, melek teknologi, melek digital. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ini sore jam 4 saya mau jalan-jalan keliling Bandung nih sama Mbak Uci nih. Oke, gitu dulu teman-teman ya. Sampai ketemu lagi. Seperti biasa kalau ada pertanyaan tinggalkan di komentar di bawah. Gitu, atau bisa WA saya, PM saya langsung, nggak masalah. Kalau misalnya teman-teman merasa postingan ini bermanfaat, silahkan di like, di subscribe, atau dibagikan ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak yang bisa belajar. Itu aja teman-teman, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.